Oke, sahabat Tapanuli kembali hadir di sini, Horas. Jadi channel ini menampilkan konten-konten berita-berita yang terjadi dan juga yang menampilkan kondisi jalanan-jalanan dan perkampungan-perkampungan, pedesaan-pedesaan yang ada di daerah Batak, terkhususnya Tapanuli dan sekitarnya. Di video kali ini saya akan memantau situasi dan kondisi lalu lintas dan jalanan yang ada di Batu Jomba, Kecamatan Sipirok, bersama dengan teman-teman para konten kreator dari Tapanuli Selatan. Lokasi tanjakan Batu Jomba ini berada 58 km dari kota Tarutung dan 11 km dari kota Sipirok. Jadi tanjakan Batu Jomba ini terkenal karena dari dulu rusak terus, tetapi bukan berarti jalanan ini tidak pernah diperbaiki. Bahkan jalanan ini sudah sering diperbaiki, tapi tidak lama kemudian rusak kembali. Seperti bulan Lebaran kemarin, jalanan ini ketika saya lewat sangat mulus ya. Dan sekarang hanya berselang berapa bulan, jalanan ini sudah rusak berat. Bahkan aspalnya itu sudah tidak kelihatan, hanya terlihat tanah jalanan saja yang ada di sini. Di sini sering terjadi kecelakaan, terutama bus dan truk ya, karena beban-beban berat tidak kuat nanjak kemudian turun dan masuk ke parit ataupun ke tanah rendah yang ada di samping jalan. Menurut informasi yang kita dengar dari ahli struktur jalanan, bahwa jalanan di sini bergerak ya, makanya itu jalan tanjak Batu Jomba ini meskipun terus-menerus dibenerin, diperbaiki, maka apabila tanahnya bergerak maka aspalnya kembali akan rusak. Dan kejadian ini sudah lama sekali ya, berpuluh-puluh tahun dan tidak selesai permasalahan di sini. Dan herannya kenapa pemerintah tidak mencari alternatif lain ya untuk membuat solusi jalanan di sini, misalnya dengan membuatkan jembatan. Dengan jembatan tentunya tidak berpengaruh ya dengan jalanan yang dengan tanah yang bergerak ini. Jadi ini bukan asap ya, tetapi ini adalah debu jalanan karena tanjakan ini banyak tanahnya, itu bukan aspal ya. Aspalnya itu sudah tidak kelihatan ya, hanya ada kerikil dan tanah-tanah yang berdebu karena memang sudah beberapa lama ini tidak hujan, jadi debunya itu sangat tebal sekali, seperti hutan kebakaran ya. Truk ini terpaksa ditarik dengan tali karena muatan yang penuh. Jadi di sini oleh warga setempat mempunyai inisiatif ya, menyediakan derek dengan tarif tertentu ya, tergantung harga negosiasi di tempat. Dan di video ini khusus saya buatkan kendaraan-kendaraan yang besar ya, seperti bus-bus dan truk-truk, dan menunjukkan bagaimana kendaraan tersebut sangat susah ya menanjak di Batu Jomba ini. Dan untuk video berikutnya nanti akan saya buat situasi ya, mobil-mobil kecil ya, seperti mobil pribadi dan mobil-mobil kecil lainnya.
Jadi rata-rata mobil-mobil besar itu bisa sekali nanjak ya, langsung berhasil ke atas. Dan pas saya ngeliput ini tidak ada satupun bus yang saya lihat tidak mampu menanjak ya. Semuanya berhasil sampai ke atas meskipun dengan terseok-seok ya. Dan informasinya untuk dari arah Sipirok mengarah ke Tarutung, artinya kalau kita melewati Batu Jomba ini kita kondisinya akan menurun ya di sini. Jadi kalau untuk menurun itu tidak ada kendala karena dengan mudah bisa melewati jalan ini kalau untuk turun ya. Terkecuali dari arah Tarutung ke Sipirok, maka kita akan menanjak di sini dan itu lumayan susah ya untuk menanjak ke sini. Dapat kita lihat pada kendaraan-kendaraan truk ini. Untuk saat ini saya bisa pastikan bahwa kita bisa melewati tanjakan ini ketika berkendara baik dari kedua arah ya. Tetapi semakin lama jalanan ini akan semakin hancur, dan di patahannya itu nanti kalau udah tambah parah dia akan menimbulkan kesenjangan ketinggian ya, karena di aspal yang patah itu jalannya itu terpotong dua ya, seperti terpotong dua. Kemudian potongan jalan yang di bawah itu akan amblas kira-kira 30 cm. Itu pernah saya lihat waktu saya lewat dari sana. Jadi untuk mobil-mobil kecil itu susah sekali lewat ya, susah sekali lewat di situ, bisa loncat mobilnya. Nah, kalau ini adalah kondisi kendaraan bagaimana menuruni tanjakan Batu Jomba ini, dan tidak ada masalah baik bagi kendaraan yang besar, truk dan bus, maupun kendaraan yang kecil, bahkan motor pun bisa lancar untuk turun di sini. Yang penting tidak kencang-kencang ya. Sini mesti hati-hati. Truk-truk bermuatan juga ya bisa dengan mulus melewati jalanan ini ketika turun. Nah, ini adalah patahan jalanannya ya. Jadi semakin lama jalanan ini akan semakin amblas karena tanahnya itu bergerak. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, kalau dia sudah patah, maka jalanan yang di bawah ini akan turun ya, kira-kira 30 cm bahkan bisa lebih. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini.
Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Horas.